Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan kembali bersama saya hari ini, kita diundang untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita boleh merenungkan firman itu di dalam kehidupan kita. Dan semoga hari ini harapan-harapan baik senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Dan teristimewa kita diberikan kesehatan jiwa, kesehatan raga bagi kita semua. Saudara-saudari, hari ini kita akan diundang untuk merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekoniam dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekoniam memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar satu kisah yang menarik tentang silsilah Yesus Kristus. Bagaimana silsilah itu, bagaimana Matius memberikan kita satu gambaran betapa rapinya, betapa indahnya struktur dari suatu silsilah. Saya tidak tahu apakah Anda masih mengingat atau mencatat silsilah keluarga Anda. Banyak orang selalu mengatakan bahwa silsilah itu sangat penting untuk mengetahui keturunan, untuk mengetahui tentang seseorang, dia berasal dari mana, keturunan siapa, bagaimana keturunan itu, bagaimana asal-usul nenek moyangnya. Karena itu sangat penting dalam kehidupan kita. Demikian pun di dalam kehidupan bangsa Israel. Silsilah menjadi sesuatu yang sangat penting. Oleh karena apa? Mereka ingin melihat bagaimana garis keturunan mereka. Saudara-saudari, ketika kita berbicara tentang struktur kehidupan kita, kita harus memahami, kita harus mengetahui bahwa silsilah ini penting juga untuk menampilkan suatu sisi yang memperkaya kehidupan suatu keluarga. Silsilah bisa memperkaya bagaimana cara hidup
orang-orang sebelum kita. Teristimewa keteladanan mereka. Teristimewa pula siapakah mereka, apa yang telah mereka lakukan. Dan ini penting bagi kita, karena silsilah itu bisa memperbaharui cara hidup kita, bisa membuat kita menjadi lebih baik, atau kita bisa belajar dari cara hidup orang tua kita di masa yang lalu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini juga kita dipanggil semua untuk bagaimana melihat gambaran-gambaran Allah dalam diri sesama kita. Gambaran Allah dalam diri orang-orang yang telah memberikan kehidupan bagi kita, agar kita bisa menghormati keturunan kita, menghormati orang-orang yang sudah mendahului kita, menghormati orang-orang yang telah berjuang sehingga kita ada. Ini penting, saudara-saudari, karena kehidupan sosial saat ini, zaman ini, kalau kita mendengar kadang-kadang ada sesuatu yang sangat mengerikan. Seorang anak membunuh ibunya atau bapaknya, atau seorang anak membunuh kakek atau neneknya, membunuh adiknya, membunuh kakaknya, ibu atau bapaknya membunuh anaknya. Silsilah ini mau menekankan kepada kita bagaimana penghargaan kita kepada orang-orang yang telah memberikan kita kehidupan. Yang walaupun kita bahwa Allah yang memberikan kita kehidupan, tetapi melalui orang-orang yang telah mendahului kita, nenek kita, kakek kita, moyang kita, leluhur kita, kita ada. Tanpa mereka kita tidak ada. Di sini kita diundang untuk saling menghormati, saling menjaga martabat manusia. Sebab martabat manusia adalah martabat Allah sendiri, gambaran Allah sendiri, rupa Allah sendiri yang harus kita rawat, yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita. Marilah saudara-saudari, kita juga mau mendoakan bagi para leluhur kita, keturunan kita, nenek moyang kita, orang-orang yang telah mendahului kita. Semoga mereka beristirahat dalam ketenteraman Tuhan, dan semoga kehidupan yang mereka telah turunkan, tinggalkan bagi kita teristimewa contoh dan teladan hidup yang baik dari mereka, dapat kita teruskan, dapat kita kembangkan, dapat kita terus tumbuhkan di dalam kehidupan kita teristimewa kepada keturunan-keturunan atau generasi-generasi berikut. Tuhan memberkati kita selalu dalam seluruh karya dan hidup kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.